Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Torres, kita bahas F1 setelah seminggu kemarin kita absen. Kita tidak bikin preview, tidak bikin bahas apa-apa. Ya, fokus karena ibadah. Kita fokus ibadah selama bulan mengejar 10 hari terakhir ya. Emang kita fokus ibadah kemarin, fokus ibadah bekerja dan mengejar THR. Lu kok nggak dapat? Wah, dapet. Kecil. Bahas. Kenapa jadi ngomongin THR saya? Iya kan tadi katanya bahas THR nggak Sekarang suka. jangan ngomong THR karena seperti ada yang tidak dapat THR. Contohnya kamu ya? Contohnya Valtteri Bottas dan Charles Leclerc. Oh ya. Karena mereka trouble di F1 Monaco kemarin karena sebenarnya sih agak-agak kasihan ya kalau ngomongin dua orang itu di Monaco kemarin kan karena Betul. Charles Leclerc pertama kalinya pole position di Monte Carlo. Ya, dia terakhir pole position di Monaco di F2. Berapa? F2 ya, F2. udah lama banget. Itu 2018 sampai 2000 tahun lalu kan nggak ada Monaco. Akhirnya dia di sini pole position pun sempet apa ya? Tragis karena ada semenit terakhir dia tabrakan. Ya. Nah, sampai akhirnya dia bilang mobilnya ada gearboxnya trouble, cuma nggak masalah. Nah, ini yang jadi penasaran adalah kenapa kok Ferrari bisa berani bilang nggak jadi masalah aja? Ya, padahal kalau ngeliat crash-nya ya. Iya. Crash-nya Lu tuh bilang kenceng kan? Ya, impact-nya tuh gede. Itu kan sebelum nabraknya itu sebelum swimming pool. Jadi Iya. tikungan yang kanan gitu terus baru ke kiri cepat gitu. Dan gitu yang kena belakangnya kan. Itu emang waktu Sabtu itu udah banyak nih yang ngira wah ini pasti kena nih gearbox ya kan. Gearbox ya kan, yang minimal drive shaft yang akhirnya beneran drive shaft kan ya. Iya. Dan itu dia Ferrari juga konfirmasi kalau kerusakannya itu emang impact dari tabrakannya kan. Iya. Tapi mungkin Ferrari waktu hari Sabtu nih nggak ada kerusakan karena dia takut kena grid penalty. Iya, Kan? karena di F1 itu kalau misalnya ganti gearbox atau ganti mesin itu kan ganti mesin kan? Nggak, kalau Akan gearbox kena nggak penalti sendiri. ya? Ya kalau gearbox 5, kalau 5, ya. komponen gearbox ya. Terus Oke, kalau oke. komponen engine tuh beda-beda. Oke. Tapi sekitar 10. Kalau dulu hitungannya kalau nggak salah yang baru itu ya ganti komponen tuh lu misalnya ganti apa gitu bisa 10, tapi misalnya ganti komponen yang lain ntar lu tambah lagi 10 jadi bisa 20. Makanya dulu McLaren tuh kan sempat kayak penaltinya 30 grid padahal Iya, gridnya iya, cuma iya. 22 ya kan. Sempet gridnya 50 dibilang waktu itu dia startnya Sampai depannya masih ngutang. Iya, ada ngutang, seleb ngutang gitu kan. Tapi kalau komponen gearbox tuh misalnya jadi kalau gearbox tuh kalau nggak salah dia bener-bener jadi satu paket lu ganti full misalnya gitu 5 gitu kan. Iya. Itu yang dia bilang juga kenapa Ferrari daripada dia harus mengorbankan pole position mending dia coba bertaruh dengan Iya. kerusakan kecilnya si mobilnya Leclerc ini. Iya. Karena kalau dia langsung ganti gearbox saat itu kan bisa aja, cuma ya Leclerc mundur ke posisi 6. Ya, dan Monaco juga overtake susah. Pole position tuh susah banget overtake kan. Iya, kalau nggak salah overtake cuma satu deh kalau nggak salah. Kemarin cuma siapa? Cuma Schumacher ke Mazepin dah Iya, sekali betul doang. doang, iya. Habis itu ya kayak Biasanya gara-gara Bottas cabut, Iya. ya akhirnya udah naik kan. ya overtake-nya rata-rata karena overtake di pit lane, nggak Iya. overtake lo lagi Posisi. battle, bener-bener Nah, battle. Karena emang di Monaco itu bisa dibilang kalau lu udah dapet pole position, separuh balapan tuh udah punya lu gitu. Iya, karena di Monaco nggak perlu mobil tuh nggak perlu power yang gede atau lu nggak perlu pakai mobil yang terlalu dominan lah kalau di Monaco. 2018 Ricciardo itu pernah menang dengan kondisi mobil yang trouble ya kan. Atau mungkin kalau mundur agak jauh lagi ya, agak jauh tuh tahun 96. Yang juara itu Olivier Panis ya kan, pembalap lokal. Itu emang berbau sedikit apa ya, keberuntungan juga, dia start gridnya 16 kalau nggak salah 16. Tapi itu cuacanya hujan. Cuaca hujan yang finish cuma 3. Olivier Panis waktu itu pakai tim papan tengah namanya Ligier. Ligier tuh timnya sekarang udah nggak ada, dia terakhir Prost Grand Prix tahun 2001. Jadi emang di Monaco lu nggak perlu mobil dominan, nggak perlu mobil yang powernya paling gede kayak Mercedes, emang ya nggak bisa kan ternyata menang di sini. Dan emang beberapa tahun terakhir yang menang emang Red Bull gitu kan, meskipun kalau kita dari hasil free practice 1, 2, 3 terus kualifikasi, Ferrari emang punya pace untuk menang di sini, apalagi sempat pole position gitu kan. Waktu Leclerc nabrak di track itu juga sempat dibilang ini mungkin Leclerc ini sengaja gitu kan. Karena kasus yang lu udah pole position sementara terus lu berhenti sengaja itu nggak sekali dua kali emang di Monaco. 2016 Rosberg ya kan. Dia udah 70% balap kualifikasi selesai kan. Iya, biar lu red flag kalau Rosberg mungkin emang agak-agak pinter, dia berhenti dia agak di luar track, jadi tapi tetap karena Monaco sempit ya kan, track akhirnya double yellow kan. Jadi semua time pembalap yang ada di track ya akhirnya di-delete semua kan, dibatalin semua. Yang paling kontroversial lah tahun 2006 Michael Schumacher gitu kan, dia berhenti di tikungan terakhir gitu kan. Emang dia kayak nipu-nipu gitu kan, dia udah pole position nih,
Terus dia sempat ya, maksudnya dia tahu Alonso-nya lebih kencang, akhirnya dia berhenti di track, akhirnya dia red flag kan. Tapi waktu itu Schumacher kena penalti 10 grid. Akhirnya akhirnya susah kan buat balapan di Monaco gitu kan. Makanya sempat Leclerc dibilang ini intensional atau sengaja gitu kan. Tapi kalau ngeliat kerusakannya, ini sih nggak disengaja Ya gitu. karena emang udah rusak pada kecelakaan. Iya, karena emang dia ngambil di tikungan itu terlalu dalam lah itu kan. Karena emang ngambil tikungan itu kalau mau kenceng emang posisinya mirip-mirip Leclerc. Cuma ya Leclerc kali ini ya kelewatan batas gitu kan. Dia agak akhirnya terlalu memaksakan skor. Iya, akhirnya ruginya ya kayaknya emang ada kutukan yang nggak bakal menang di Monaco deh. Karena Sampai dari akhir 2018, 19 ya 18 DNF. ya 18 masih dia sama Sauber ya 2018 kan pertama masih Sauber tuh kan, biarpun livery Alfa Romeo dia nabrak si Brandon Hartley waktu baru keluar tunnel. Itu dia kerusakan rem kalau nggak salah, kerusakan rem. Jadi remnya ngunci, dia nabrak Hartley. 2019 dia kasusnya mirip-mirip ini. Jadi dia dari kualifikasi itu dia kalau nggak salah nabrak juga di kualifikasi. Makanya dia startnya 20 terakhir sempat naik segala macam, tapi dia tabrakan karena dia terlalu nafsu kan. Dia tabrakan sama Kubica kalau nggak salah waktu itu kan. 2020 nggak ada, 21 udah pole position, udah siap menang sama Ferrari. Ya siap rubuh lah Monaco ya kan. Tetap masih DNF, DNS malah itu. Iya DNS kan. DNS. Karena pembalap Monaco terakhir yang menang di Monaco 1930. Belum banget kan? Ya sebelum era World War ya. Iya, sebelum udah era modern ini udah nggak pernah ada. Nggak pernah ada, karena pembalap dari Monaco juga jarang gitu kan. Banget. Yang bisa mencapai F1 tuh Dia emang. juga nggak full Monaco kan? Enggak, dia full Monaco. Full Monaco ya? Full Bukan separuh Prancis atau Italia? Enggak kayak gitu. Rata-rata balap Monaco ini separuh Prancis kan? Iya, kalau Leclerc emang Monaco kan. Kalau yang Prancis ya pasti nationality-nya Prancis kayak. Terakhir pembalap Prancis yang menang di Monaco ya itu Olivier Panis tahun 96. Dia tuh malah ya pembalapnya Prancis, timnya Prancis, Ligier tuh Prancis. Cuma waktu itu mesinnya doang dia nggak Prancis. Ligier tuh waktu itu pakai Mugen Honda kalau nggak salah. Oke. Nah, gue penasaran, jadi drive safe itu fungsinya gimana sih, Ji, kalau di F1? Drive safe. Seberapa penting? Karena saat dia baru jalan itu kok langsung Iya, akhirnya hilang aja. kayak nyangkut gitu kan. Iya. Karena kayak nge-gym lah itu. drive safe ya itu kan lu pakai gearbox itu kan fungsinya penghubung antara lu engine sama ke roda belakang kan. Ya kalau lu akhirnya komponen, ya itu simple ya, bahasa simple ya. Emang drive safe tuh ya kompleks banget kan. Dia kayak lu naik motor manual deh misalnya ya kan. Kalau misalnya misalnya lu ya engine nyala tapi gearbox lu nyangkut, nggak bisa masuk gigi 1 apa 2 gitu ya, mobil nggak bakal jalan kan. Supaya nggak bisa akselerasi kan. Iya, nggak bisa berakselerasi. Itu yang jadi masalah, kenapa kok di sisi warm up dia bisa, Ya. tapi pas masuk ke setting lap itu kenapa dia nggak bisa makanya? Iya, mungkin emang ketemu rusaknya kan baru saat itu kan. Karena emang Ferrari pas terlalu banget sebelum balapan gitu. ya Ferrari terlalu maksain lah kalau dia nggak mau ganti komponen. Mungkin sebenarnya dia tahu nih, wah nih harus diganti. Cuma dia mungkin gambling. Dia gambling biar mungkin kalau dipakai satu balapan bisa lah kayak Ricciardo 2018 itu. Karena Ricciardo 2018 itu lebih ke engine lah. Dia engine-nya tuh hilang hampir 60% powernya lah. Iya. Sampai Hamilton tuh di belakangnya ya mau nyalip. Rasa pelan kan? Ya mau nyalip nggak bisa tetap kan. Udah gitu sempat ada yellow flag, safety car segala macam gitu kan. Ya itu Ricciardo mungkin ketolong karena hal itu kan. Jadi engine-nya ya lu ketika safety car ya RPM-nya nggak perlu tinggi-tinggi lah. Jadi bisa nahan biar mesin lu tuh lebih awet kan. Tapi ya pada akhirnya ya Ferrari ya mungkin Leclerc kalau buat gua lebih ya mending lah lu ketahuannya sebelum balap gitu kan, daripada pas balapan mungkin bisa ya pas balap ya enggak pas balap ya mungkin kayak yang bikin insiden ketika baru start tuh kayak Verstappen tahun lalu di Mugello gitu kan, udah lagi rame akhirnya chaos kan belakangnya kayak gitu ya, atau mungkin daripada lebih pahit lagi kan lagi leading gitu kan, udah 15 lap 20 lap akhirnya rusak ya sama aja sih emang kan. Padahal kan kalau misalnya berpikir jernih, mungkin kalau misalnya dia ngalah nih, dia jadi mundur jadi posisi 6. 6 ya kan 6 Sainz doang naik kan? Iya, Sainz saja naik kan. Posisi 3. Iya. Ketiga. Harusnya dari situ udah akan podium harusnya kan. Ya kan terus seenggaknya minimal nih pembalap dua-duanya finish gitu. Ya dan lagi kan akhirnya Bottas apa ya kan. Terus apa sih? Ya kan Norris bisa saja posisi 5 atau 4 lah. ya Norris aja bisa podium gitu kan, atau kalau mungkin strateginya Ferrari bagus gitu kan. Kayak Vettel gitu kan. Vettel tuh posisi 8 lama banget kan. Justru dia finishnya ke-5 kan. Karena strateginya emang lagi bagus gitu kan. Biarpun ya di belakangnya kayak Alfa Tauri atau Mercedes Lewis. Kan iya, apalagi Mercedes Lewis kan juga lebih kencang kan pada kenyataannya kan. Tapi
karena di Monaco yang penting lu balap presisi aja deh, nggak perlu yang mobil kenceng-kenceng banget. Akhirnya ya bisa lah, maksudnya hasil lebih baik gitu kan. Nah ini menarik karena selain Ferrari tadi itu ya Mercedes juga kan jadi hal yang kita omongin. Ini karena dia tuh biasanya sial tuh di negara-negara Eropa yang Jerman. Ya enggak ya. Biasanya kan yang kayak tapi Bottas gitu. tuh kayaknya lagi sering sial kalau pit deh. Ah, iya. Karena ini kasus aneh sih. Masalah baut. Iya, baut sebelah di kanan. balapan yang F1 gitu yang teknologinya paling maju, modern gitu kan, baut nyangkut tuh kayak selek. Iya, selek gitu kan. Kalau kita bilangnya selek kan. Selek, Bautnya selek gitu kan. Bahkan sampai dibalikin ke pabrik nih masih nyangkut nih ban softnya ini kan. Iya. Nggak tahu itu masangnya terlalu kencang apa, gue tuh nggak ada biasa. Iya kayak, ya maksudnya nggak pernah. Kencang banget apa pas diputar kan gun F1 itu kan kencang banget. Dan tim Dan F1 lepas, dan gitu. tim F1 juga pasti latihan pit mulu gitu loh. Lu Iya. habis free practice latihan pit ya kan. Iya. Tengah-tengah free practice latihan pit stop. Ya. Dia kayak kasus baut nyangkut di ban gitu ya. Ini memang masalah yang Gue aneh aja sih. 20 tahunan nonton F1 kayak gak pernah ada kasus kayak gitu. Cuma gara-gara baut F1 ada pembalap Ya mungkin DNF gitu, mungkin kejadian kayak gini umum lah di tahun 50-60-an ya kan, dimana ketika masih pit stop masih pakai baut palu. masih pelan, Iya, nggak masih sekarang ya kan, nggak pakai impact Zaman drill masih kayak berapa gini. baut tuh dulu 4 baut kan lu ya. Ya kalau balapan yang Empat baut dulu, iya lama-lama, ya apa balapan NASCAR tuh yang masih 6 baut gini kan. Iya. Ya F1 kan udah tinggal Satu satu doang. doang kan. Ini kenapa bautnya selek? Iya, ini agak aneh Dan sih. ini emang akhirnya jadi kayak apa ya, kayak kesialan awalnya Ferrari Mercedes yang akhirnya nggak ada balapnya podium gitu. Iya. Pertama kali di musim ini. Dan udah lama sih kayaknya. Terakhir di Jerman. Iya. Jerman yang dia selebrasi pakai vest tuh. Itu Berapa itu tuh? Bottas. 2019. Iya, itu Bottas tabrakan 19 itu kan ya. dia. Iya, udah lama sih. Yang mengejar podium ya. Dan Mercedesnya emang nggak terlalu dominan sebenarnya di track kayak Monaco karena Iya. ya itu Tapi dia tahun lalu dia menang terus. ya tahun lalu emang karena lawannya terlalu kuat kan. Sebenarnya kalau di Monaco ini Red Bull lebih secara desain mobil Lebih mumpuni ya. lebih mumpuni karena Monaco ini Lebih biasanya pendek juga ya wheelbase-nya. wheelbase yang lebih pendek, terus ya engine nggak terlalu gede juga. Terus RPM tinggi tuh memang mainnya di Red Bull banget. Iya, kalau Mercedes emang dia juara di Monaco ya benar-benar ketika musimnya tuh lu terlalu dominan lah Iya, kayak karena pembalap 2015 itu tidak ada sekompetitif dia sendiri. Iya, karena mobil yang wheelbase panjang ya secara teori nggak terlalu susah. Lu susah lah. Maksudnya untuk setup suspensi segala macamnya agak sulit Morosa, untuk iya. bisa di Monaco kan. Nah itu kesempatan ya buat tim-tim yang wheelbase-nya pendek gitu kan, Karena kayak Red Bull. yang podium semua ya McLaren Iya. pendek. Ya Iya. Ferrari itu kedua terpendek setelah Red Bull. Ya karena Ferrari kayak tengah-tengah kan dia, Iya. mobilnya panjang enggak, pendek banget juga enggak gitu kan. McLaren pun juga masih mobil yang lama ya, biarpun mesin udah Mercedes tapi filosofi sasisnya kan masih yang tahun lalu kan, masih agak high rake dikit tapi nggak se ekstrim punya Red Bull gitu kan. Oke. Jadi emang Mercedes sebenarnya kalau tahun ini emang udah diprediksi bakal struggle lah di Monaco gitu kan, tapi nggak kayak begini juga gitu kan resultnya kan. Kalau dia nggak masalah, lu yakin nggak dia bisa podium? Pasti podium lah. Mungkin bisa nempelin Verstappen karena Pasti ya paling nempel doang. nggak jauh kan, 1,2, Iya, tapi ya 1,8 jauh lagi. overtake di Monaco kalau lu nggak nekat amat. Dan yang ngeselin kan emang mobil F1 yang generasi yang ini kan Lebar. panjang dan lebar ya dibanding yang 2000-an awal atau Iya, 2010-an iya. awal yang 2000-an dimana overtaking di Monaco emang jarang gitu ya. 10 overtake juga belum tentu gitu kan. Ya ini paling cuma 1 2, tapi ya kalau lu bisa overtake di Monaco ya resultnya bagus gitu kan. Biarpun resikonya lebih tinggi gitu kan. Kalau Bottas sih kayaknya dia nggak terlalu ngambil Karena resiko justru sih. overtake di Monaco itu justru malah banyak dari kelas F2. Ya pasti. F2 bisa lebih berani anak-anaknya. Ya iya F2 di mana Lebih pembalap pendek, lebih ya. kecil. Ya kan dia spek series kan. Mesin sama, ya cuma timnya doang gimana lu cara setupnya yang bener kan. Terus pembalapnya juga muda-muda juga. Menang 17 tahun aja, mudah banget. Iya Theo Perker. Itu ya. Siapa aja debutan. Tapi emang dia dari F3 emang udah jago kan. Iya. Cuma kalau untuk di F2 ya, biarpun F2 tahun ini kalau rookie-rookinya bisa dibahas tuh kayak yang sekarang tuh jago-jago, Theo Perker terus Oscar Piastri itu memang bagus-bagus gitu kan. Sementara ya rivalnya kayak udah banyak yang tua kan, kayak Guanyu Zhou gitu kan, udah tua-tua juga. Oke. Jadi setelah Bottas bermasalah di baut ini jadi kayak keuntungan dari Verstappen.
Verstappen dan Carlos Carlos Sainz. Sainz. Karena Verstappen tuh kayak kejatuhan durian runtuh sih gue dulu sama di otomotif, karena dia udah pole possession. Iya, posisi Rival juga yang- nggak ya, dap maksudnya. dikasih kan, Iya. dikasihin setelah Iya. setelah nggak bisa start, dia pole position juga. Terus si Bottasnya yang ngejar-ngejar dia cabut, ya udah dia kayak 78 lap. Iya. Gue nggak ada yang ngelawan nih gitu. Biarpun sebenarnya pace-nya Ferrari juga nggak jelek-jelek amat ya. Iya. Bisa dibilang pace-nya Ferrari sebenarnya bagus, ya kan. Cuma ya masalahnya ini cuma satu nih, balapnya di Monaco. Iya. Monaco oke lah. Lu kalau sebagai penonton, lu Monaco pasti bosan gitu kan. Oke. Tapi sebenarnya kalau ya lu sebagai pembalap, Monaco tuh lu nggak mungkin bosan gitu kan, karena lu gimana caranya 78 lap Nah, di sirkuit sempit. di sirkuitnya gitu. sempit gitu kan. Lu meleng dikit, lu berakhirnya di pelabuhan gitu kan. Ya tahun-tahun Kalau menang. ya tahun 50 60 lu pasti ada pembalap yang nyebur kan di Harbor. Tapi ya Monaco mau bagaimanapun bosennya lu buat penonton, dia bakal tetap apa ya, kalau buat pembalap ini historik gitu kan. Iya. Makanya ada yang bikin livery khusus, terus helm spesial, khusus, ya iya. gitu-gitu kan. Malah ya Monaco bagaimanapun ini track jalan raya yang beda gitu loh daripada yang lain. Setelah ini misalnya Baku oke, tapi Tapi monoton karena L iya, gitu tapi doang. nggak bagus sih, nggak terlalu monoton kalau track yang monoton Sochi lah, udah paling Sochi dan Paul Ricard. Gue nggak paling dua track yang paling nggak ya dua track yang udah capek nontonnya sih. dua track yang paling nggak gue Udah suka capek Paul sih, Ricard. Paul Ricard tuh aduh ampun lah. Paul Ricard tuh kalau buat orang silinder tuh sakit mata. Paul Ricard tuh Garis. konfigurasinya 40 kalau salah. Iya, garis begitu sih enak tuh nonton balapan sih. Dan ya kalau kita bahas Sainz lah, Sainz ini emang ya prediksinya kan awalnya Sainz ninggalin McLaren dengan terus dapat Ferrari yang babuk tahun lalu kan, ternyata ya dengan mungkin Ferrari tahun ini engine-nya mungkin Lebih bagus. terus Aeronya lebih mendingan. ya sasisnya dia Ferrari ini kalau dilihat dari tim yang di Bahrain, terutama di Bahrain ya, dia tuh mobil yang paling sedikit kehilangan waktu dari tahun lalunya kan. Kalau diprediksi itu rata-rata mobil bisa 1,5 sampai 2 detik, dia malah paling dikit, paling cuma 1,3 lah. Yang paling banyak tuh Mercedes. Mercedes dan tim-tim yang pakai Mercedes ya kan. Kan kita pernah bahas tuh yang di video-video kemarin. Iya, yang di awal video pokoknya. Malah Sainz ya abis ini Baku kan ya, street circuit lagi, tapi ya bisa lah buat bertarung buat podium bisa. Jadi seenggaknya Sainz tuh sudah mempersembahkan podium pertama untuk Ferrari tahun ini. Podium pertamanya di sebagai pembalap Ferrari. Dan pertama kalinya dia di Monaco. Iya. Dan kemarin tuh ternyata muda semua, di bawah 30. Ya, abis itu ada Lando Norris kan Lando yang di Norris sini. juga podium. Nah, Lando Norris juga pertama kali podium. Ini spesial apa livery yang mana ya? Selebrasi apa gue lupa deh. Apa? Ini liverynya spesial. Livery kemarin yang McLaren Gulf. Endurance kan yang Ya endurance balap kan? ya McLaren di Lemang. Sebenarnya kalau waktu yang McLaren F1 GTR yang menang tuh liverynya bukan ini. Itu warnanya hitam polos. Sponsornya tuh sponsornya kayak klinik buat pria gitu di Jepang gitu kan. Tapi ya liverynya bukan ini, karena ini sebenarnya McLaren kan karena dia Historis aja. enggak, bukan historis, dia jadi ada kerjasama baru sama yang merek Gulf ini kan. Dan emang kalau merek Gulf ini emang udah lama banget. Kalau lu nonton Ford versus Ferrari tuh, Iya, Ford iya. GT-nya itu kan liverynya kayak gini. Iya, Ferrari. Sebenarnya tapi kan ini kan dia tim McLaren, tapi emang mobil-mobil yang disponsorin Gulf ya rata-rata ya ini Livery warnanya kayak gini. Yang paling ke McLaren. Biru muda sama oranye gini. Oke. Nah, jadi pernah ada mitos kalau menang di Monaco itu bisa juara dunia. F1 katanya. Tapi kan tidak kejadian tahun 2018 sama 19. 19 karena Ricciardo menang di Monaco nggak juara dunia juga. Iya, karena 18 emang Bottas juga juara menang di Monaco, tapi tidak juara dunia juga. emang justru di Monaco tuh kayak jarang justru yang menang di situ habis itu juara di dunia tuh nggak terlalu sering. Zaman-zaman lu 2000-an kan ada istilahnya itu lu menang di Monaco pasti lu bisa juara dunia. Kayak 2000 Apakah Verstappen akan seperti itu? Karena setelah Verstappen menang ini tuh kayak dia, ya tadi yang gue bilang ada kejatuhan durian runtuh, dia udah pole position juga, dia menang juga, strateginya bagus juga, dan ternyata dia malah Hamilton belakang banget. Ya. Nah, akhirnya dia leading pertama kalinya di klasemen, klasemen ya. dan juga klasemen tim. Red Bull tuh umur 1 angka down dari Mercedes, 149 poin. Tapi ini kan season masih panjang banget Masih ini. panjang banget, baru seri kelima ya? Baru 5 ya. Seri 5, masih berapa seri sih? 20 ya? 21 ya kan? Tetap 21 kan? Satu iya masih banyak. Jadi emang Red Bull ringnya 2 kali. masih banyak akan drama di F1 ini. Sebenarnya emang kalau bisa bilang
F1 tuh bosan emang di overtaking, bosan di balapannya. Tapi di drama di luarnya itu emang ya ada aja tiba-tiba ya Verstappen yang gak prediksi kayak tadi masalah baut, Bottas pun gagal podium. Iya, ya kan nggak tahu besok Red Bull yang trouble kan. Red Bull ini paling jarang gitu kan, trouble kalau pit tuh jarang gitu kan. Kayak emang dia kalau secara tim paling proper lah buat pit stop atau buat double stack gitu paling proper ya. Tapi ya namanya balap ya lu nggak bisa memprediksi kayak gitu kan. Lagi ini season masih panjang banget kan. Habis ini Baku ya kan. Baku tuh kayak antitesisnya Monaco lah, dimana street circuit tapi lu high speednya tuh bisa karena double straight ya. Terakhir sama air pertamanya tuh jauh 1,1 km kalau nggak salah ya. Iya. 1,1 km lah pokoknya. Iya. Nah, tapi saat tiba-tiba R1 tuh mobil langsung Iya, dia salah masuk gan kan di depan masuk gan. Iya, tikungannya L. Iya, tikungannya kayak U-turn gitu kan. Tapi ya di Baku nggak lebih bisa diterima lah kalau lu ngelakuin kesalahan nggak langsung nabrak tembok. Kecuali di satu tikungan yang emang yang dekat kastil itu tuh ya kastil itu yang kayak agak es gitu. Iya, di situ yang Saint Galel sempat tabrak di F2 tuh kalau di situ juga tuh. Itu yang masih kedepannya Saint Galel tuh. Sering menang di situ. Sering podium sih, kali podium 2 kali, 3 kali. Tapi emang yang ini sih, dia kemarin kayak kurang perform aja sebenarnya. Jadi tuh setelah Hamilton finish tuh kayak mukanya tuh kayak ada ketidakpuasan gitu kan, kayak ya sebenarnya salah strateginya dia nganggep kenapa gua pit terlalu awal gitu kan. Sementara bannya tuh ya kalau di Monaco emang di Monaco nih ya gripnya tuh nggak, maksudnya bannya tuh nggak terlalu degradasinya nggak terlalu tinggi gitu kan. Lu kayak si Stroll aja tuh Stroll aja kayak dia hardnya tuh 50-an lap lah, kalau nggak salah 40-50-an lap lah hardnya si Lance Stroll ya. Apalagi kalau softnya ya mungkin bisa setengahnya kayak 20 apa 30 lap kan. Sementara dia pit tuh kayak dia tuh paling awal kan, akhirnya dia kena traffic juga kan di belakang. Sementara yang kalau lu misalnya pitnya belakangan lu ada clean air gitu kan. Kalau clean air itu misalnya nggak ada lu pembalap, nggak ada orang nih di depan nih, jadi time lu bisa lebih maju gitu kan. Sementara kalau lu ketahan gitu pasti lu kayak apalagi di track sempit kayak gini mau overtake nggak bisa gitu kan. Sementara ngikutin juga ya lu dapat slip tapi dikit-dikit ketemu tikungan, jadi agak susah buat Hamilton kan. Cuma bisa buat nempelin lawan doang. Iya, akhirnya dia kayak yaudah males lah balapannya, yaudah asal kelar aja. 2 poin. Iya, asal kelar aja kan akhirnya kan. Ini yang hitung 4 poin, balapan masih 17 seri. Iya. Bisa. Masih jauh gitu kan. Walaupun dia keluar mobil BT. Iya, dia biarpun dia aja nyariin Bottas ya kan, Bottas kemana gitu kan. Nggak ada Bottas ya kan. Mana Bottas dipanggil. Udah balik ya kan. Panggil. Balik hotel. Udah balik gitu kan. Si ada tuh, teman-teman balik hotel. Oke. Yang Monaco udah nih. Gue mau nanya tentang ini. Ferrari sejak pas terakhir kemarin lumayan bagus tuh. Iya. Sampai akhirnya podium puncak performa di Monaco. Mungkin nggak, mungkin seri kedepannya emang Ferrari udah layak 3 besar lagi. Ya, tapi gini. Kata gue sih layak. Gini, tapi ini tergantung Ferrari. Ferrari mau lanjut ngembangin mobil 2021 atau pindah fokus ke 2022. Oke, yang standaran. Iya, maksudnya regulasi kan baru. Agak gambling sih sebenarnya. Oke, Ferrari mobil ini tahun ini bagus tapi nggak sebagai kompetitor juara dunia. Menurut gua Ferrari ya udahlah musim ini udahlah mobilnya segini aja gitu kan. Lu syukur-syukur lu dapat podium 3 berapa kali gitu, 2 apa 3 berapa kali. Ketimbang maksain dikembangin buat tahun ini sementara tahun 2022 lu jelek lagi gitu kan. Karena ya kalau dilihat dari performa Ferrari oke lah, kenceng tapi nggak sekenceng yang buat jadi kompetitor buat championship gitu kan. Jadi ya kalau dia fokus buat ngembangin tahun ini ya kayak misalnya Ferrari tuh kalau zaman-zaman dulu di mana regulasi nggak dibatesin lu ngembangin mobil, lu tiap seri ganti floor, ganti aero gitu kan, atau bahkan bahkan kayak Toyota gitu tiap seri ganti engine gitu kan. Tapi kan karena beberapa tahun terakhir karena ada pembatasan budget kan, budget cap itu lu nggak bisa tuh buat ngembangin mobil sesering mungkin gitu kan. Ya udah kalau menurut gua Ferrari mending fokus buat 2022 aja lah. Gitu kan. Mumpung baru seri awal kan. Ya justru karena baru seri awal ini 4 seri ini performa gua segini doang ternyata. Bahkan kalau nggak ketolong pembalap bagus yang DNF gitu atau mungkin kayak Lewis yang trouble gitu. Buat podium aja susah kan. Ya udahlah kalau menurut gua mending Ferrari udah kelarin tahun ini udah kelar aja gitu. Iya.
ya tahun ini cuma punya Red Bull sama Mercedes kan. Jangan berharap terlalu tinggi untuk menang. Iya. Podium mungkin masih bisa lah ya. Masih bisa, sekali 2 kali lagi masih Tapi bisa untuk atau menang atau 10 juara kali dunia, lagi juga masih bisa. Kayaknya nggak mungkin sih kalau buat menang. Susah. Atau juara dunia pasti susah kan. Karena Udah pasti Verstappen atau Hamilton. Udah pasti antara ya Bottas mungkin masih bisa nyodok atau mungkin Perez kalau misalnya dia udah lebih nyetel bisa karena Iya. dua mobil ini doang sih sebenarnya yang paling siap Red Bull kan. sama Mercedes. Oke. Iya. Tapi ya Mercedes dan Red Bull juga mungkin bakal ada saatnya dia bakal berhenti ngembangin mobil yang tahun ini gitu kan. Udah nih mobil udah kelar, sisanya pembalap gitu kan. Karena ya 2022 ini kan regulasi tuh berubah drastis kan. Dari aeronya segala macamnya tuh berubah drastis ya kan ya. Ring 18 inci. Iya, bannya kan apalagi ban gitu kan. Ban itu kan cuma Hal yang krusial juga di F1. iya, karena cuma yang bikin mobil lu kenceng kalau misalnya engine lu bagus tapi mobil lu nggak cocok sama ban ya itu susah juga Iya, gitu kan. betul. Kayak gitu. Betul. Menurut gue ya udahlah Ferrari podium mungkin 5-10 kali lagi bisa gitu. Oke. Cuma podium doang, menang enggak lah. Jadi berarti kayak Ferrari itu saingan utamanya cuma McLaren tahun ini. Cuma McLaren. McLaren ya udah McLaren doang. Iya, McLaren ya. Alfa Tauri juga bisa. Cuma Alfa Tauri Kayak emang jarang ya. durability-nya ya maksudnya Bisa dipertanyakan kan. iya, karena mungkin Alfa Tauri kekurangannya ya dia budget nggak segede Red Bull kan. Ya mungkin dia emang cuma satu sasis buat semusim ya bisa kayak gitu kalau tim-tim papan tengah gitu kan. Sementara kalau tim-tim yang papan atas kayak Red Bull, Ferrari, Mercedes ya lu bisa ada spare sasis atau mungkin ada pengembangan lanjutan kan. Karena ya budget tuh di F1 emang paling berpengaruh banyak sih. Iya, yang punya duit, yang punya makin kaya, yang makin menang. Iya. Ya kayak Aston Martin gitu kan, Oke. ternyata nggak sebagus yang diharapkan Ternyata kan. malah setelah pindah Aston Martin tidak sekencang zaman Racing Point tahun lalu. malah. Iya, karena emang banyak hal ketika lu ya regulasi yang floor yang baru itu ternyata banyak hal yang bikin berubah gitu kan. Nanti bisa dibahas lebih lanjut lah. Ini video ini selesai dulu aja. Siap. F1 Monaco kita bahas untuk selesai sekarang. Verstappen masih leading 149 poin. Tuas belum malah. Itu Klasmen. klasmen tim. Salah. Dikit kan? Jadi berapa angka pokoknya. Ya Verstappen dah. tuh leading 4 angka dari Hamilton. Dikit sih. Red Bull Racing-nya unggul 1 angka doang sama Mercedes. Dikit. Persaingan masih ketat sampai minggu depan di Azerbaijan. Azerbaijan. Nah, abis ini Masih kita sebelum bikin video kemarin. Azerbaijan. Abis ini kita akan bikin video preview Abis ini kita akan bikin video preview F1 Azerbaijan. Nah, gila kamu tuh enak. Kebanyakan kayak guru opor. TK gue kalau baca begitu. Kebanyakan makan opor kan? Iya, kayaknya sih rasa santan dah. Oke, tetap subscribe, komen dan share video Torres ID. Sampai jumpa di video berikutnya tentang kita akan bahas tentang review F1 Azerbaijan. Sampai jumpa. Dadah.